Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Sepanjang tahun 2025, terjadi gelombang penangkapan massal terhadap warga yang melakukan demonstrasi. Konde.co mencatat setidaknya ada 373 orang ditangkap. Perlakuan seksis terjadi saat penangkapan mahasiswi. Di antara cerita itu, ada cerita para ibu yang membela perjuangan anak mereka, termasuk ketika ditangkap. Inilah yang disebut dengan maternal activism. Peringatan pemicu, podcast ini mengandung kekerasan verbal dan dapat memicu trauma, khususnya bagi korban atau penyintas kekerasan seksual. Kamu bisa berhenti sejenak jika mengalami triggering. Selamat mendengarkan. Hari itu adalah Kamis, 1 Mei 2025, hari di mana para buruh sedunia merayakan May Day. Seorang mahasiswi Pascasarjana Ilmu Hukum UGM yang adalah paralegal berinisial J ditangkap dalam aksi demonstrasi. Ada seksisme yang terjadi dalam penangkapan itu, karena J adalah perempuan. J diteriaki, lonte, pukimak, perek, telanjangi. Seksisme yang juga termasuk pelecehan seksual verbal itu, J alami saat dia berada di posko medis yang berada di bawah flyover Senayan Park, Jakarta. Waktu kejadian sekitar pukul 4 sore. Tak hanya itu, J juga kena pukul, intimidasi, hingga ditangkap dan menjalani pemeriksaan di unit Renakta, Remaja, Anak, dan Wanita di Polda Metro Jaya. J kemudian menjalani berita acara interview atau BAP pada pukul 10 malam hingga 1 dini hari yang didampingi pendamping hukum dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Tak hanya J, ada juga S, mahasiswi yang mengalami tindakan represif dari aparat negara karena vokal menyuarakan kritik. S adalah mahasiswi ITB yang membuat dan membagikan meme satir yang menampilkan Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto tengah berciuman. Meme tersebut merupakan hasil modifikasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Polisi kemudian menangkap S dengan tuduhan melanggar pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Selama proses penahanan itu, identitas lengkap dan juga foto dirinya disebarluaskan di media sosial atau doxing. Kritik yang dilontarkan perempuan sering dibalas dengan serangan yang bersifat seksis, body shaming, bahkan doxing yang menyasar privasi, keluarga, atau sampai identitas gendernya. Bagi perempuan yang seringkali memanfaatkan ruang digital sebagai saluran untuk menyuarakan kritik, ancaman Undang-Undang ITE adalah bentuk kekerasan struktural dan pembungkaman berbasis gender. Judith Butler dalam bukunya Bodies That Matter meminjam konsep dari Althusser tentang interpelasi atau interpellation, menjelaskan penggunaan istilah atau panggilan tertentu dipakai untuk menciptakan dan menguatkan norma-norma gender atas tubuh. Interpelasi adalah proses memanggil atau menyebut individu dan membentuk mereka menjadi subjek yang tunduk pada tatanan yang ada. Butler mencontohkan, ketika ada seorang warga yang dipanggil polisi, "Hei kamu!" maka ini otomatis memiliki efek hukum. Sama halnya ketika J disebut lonte, pukimak, perek, telanjangi saja oleh polisi. Lewat interpelasi, polisi membuat individu merasa seolah-olah mereka memilih menjadi seperti itu. Padahal sebenarnya individu ini sudah dimasukkan ke dalam posisi yang dikehendaki sistem kekuasaan. Interpelasi tidak hanya menindas atau mengendalikan subjek, tetapi membentuk bagian penting dari pembentukan yuridis dan sosial dari subjek. Panggilan itu membentuk karena menginisiasi individu ke dalam status yang tertekan dari subjek. Proses ini membuat J jadi subjek yang sudah dalam posisi rendah, dihukum, dipermalukan, diposisikan sebagai yang salah, tanda kutip. Kasus S dan J merupakan sebuah pola yang serupa. Perempuan yang bersuara kritis justru menjadi sasaran represi negara.
Padahal di ruang publik, banyak kritik yang dilontarkan laki-laki tetapi tidak direspons dengan pelaporan atau kekerasan serupa. Fakta ini menampilkan bagaimana tubuh dan suara perempuan kerap dipandang lebih mengganggu, tanda kutip, saat menantang kekuasaan. Sehingga mereka dibungkam dengan cara-cara yang represif. Kritik yang berasal dari perempuan tidak hanya dianggap sebagai perlawanan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma-norma kepatuhan gender. Maria Erickson Bass dan juga Maria Stern dalam buku Sexual Violence as a Weapon of War menjelaskan kenapa perempuan lebih sering jadi sasaran kekerasan seksual dan penangkapan. Perempuan sering dianggap sebagai penjaga moral, kehormatan, dan juga identitas bangsa. Ketika perempuan melawan atau menjadi aktivis politik, negara menganggap mereka melanggar peran ideal sebagai ibu bangsa, tanda kutip. Akibatnya, negara menggunakan kekerasan seksual untuk menghukum perempuan yang menantang konstruksi gender tersebut. Dengan menarget perempuan, negara sekaligus mengontrol perempuan sebagai simbol tubuh biologis yang diasosiasikan dengan reproduksi, kehormatan, dan juga stabilitas sosial. Mengenal maternal activism atau aktivisme ibu sebagai pembela perjuangan anak. Herlina, ibunda dari J, kemudian mengungkap luka mendalam atas kekerasan aparat yang dialami putrinya J melalui sebuah diskusi yang disebarkan di media sosial. Mengutip akun X @barengwarga, Herlina mengecam keras tindakan aparat yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menginjak-injak martabat seorang perempuan yang sedang berjuang. Dia mengatakan, "Saya ingin mengajarkan anak saya untuk mencintai Indonesia. Mungkin orang berpikir, kok mama-mama ini anaknya perempuan boleh aja jadi ini, diginiin orang. Anak saya dikatain lonte, bukima, telanjangi saja. Gimana rasanya saya sebagai ibu? Anak saya ajari berjuang bukan untuk dilecehkan seperti itu." Herlina bukan satu-satunya ibu yang bersuara lantang membela anaknya yang menjadi korban kekerasan negara. Di banyak ruang perlawanan, kehadiran ibu-ibu menjadi wajah lain dari keberanian. Indah Aryani adalah salah satu ibu yang anaknya juga ditangkap ketika melakukan demonstrasi, Ananta Aulia Altaf. Pagi 21 Mei 2025, Ananta pamit akan ikut aksi memperingati tragedi Trisakti, di mana ia berkuliah di sana. Ia bersama mahasiswa lain yang bergabung dalam gerakan mahasiswa di Trisakti akan menyampaikan tuntutan pada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar 4 korban penembakan Trisakti di masa reformasi dinobatkan sebagai pahlawan. Aksi ini sekaligus ingin memprotes wacana mantan Presiden Soeharto yang akan dijadikan pahlawan, karena Soeharto lah yang menyebabkan banyak mahasiswa Trisakti meninggal. Namun setelah aksi, Indah tiba-tiba dikabari jika anaknya ditangkap. Ibu-ibu lain juga berdiri kokoh dalam aksi Kamisan, yang lebih dari 18 tahun setia berdiri di depan Istana Negara dengan pakaian serba hitam dan payung hitam sebagai simbol duka. Ada Maria Katarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas ditembak aparat pada tragedi Semanggi 98. Sumarsih tidak hanya merawat duka kehilangan anaknya, tetapi juga mengubahnya menjadi perjuangan panjang menuntut negara bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan maternal activism. Feminis memperkenalkan konsep maternal activism atau aktivisme ibu atau maternal sebagai kerangka untuk memahami aktivitas perempuan atau sekelompok perempuan yang memakai identitas sebagai ibu untuk menuntut keadilan dan mendorong perubahan sosial dan juga politik. Beberapa di antara feminis tersebut adalah Adrienne Rich, Danielle Pu, dan Kathleen Gallagher. Adrienne Rich dalam Of Women Born Motherhood as Experience and Institution menjelaskan aktivisme ibu sebagai proses penafsiran ulang peran ibu dari ranah privat menuju mobilisasi dan partisipasi politik di ranah publik. Peran ibu secara historis dikaitkan dengan peran pribadi dan eksklusif sebagai ibu rumah tangga.
Peran ini membatasi perempuan pada tanggung jawab melahirkan anak dan membuatnya sering dikendalikan oleh figur laki-laki, entah suami, pemimpin agama, atau negara. Hal ini menjadikan peran ibu dipandang sebagai institusi yang menindas. Sebaliknya, Rich menekankan pengalaman transformatif dalam peran ibu, dengan menyoroti potensi ikatan dengan anak-anak sebagai sumber pemberdayaan. Ikatan ini dapat mendorong ibu ke ranah publik, tempat rasa sakit pribadi mereka menjadi katalisator keterlibatan politik dan advokasi kolektif. Transisi dari peran personal ke peran politik ini mengubah sifat opresif dari peran ibu tradisional menjadi alat yang ampuh untuk keadilan dan transformasi masyarakat. Dengan begitu, aktivisme ibu merupakan perubahan mendalam atas cara memahami peran ibu. Sementara, Kathleen Gallagher menjelaskan konsep aktivisme ibu bisa dipakai untuk memahami mobilisasi ibu dalam konteks rezim otoriter yang menggunakan narasi konservatif tentang peran ibu untuk kontrol sosial. Penggambaran keibuan sebagai pengorbanan diri, kehilangan, dan kemartiran ini sejalan dengan konsepsi tradisional keibuan di Amerika Latin, yakni sebuah konstruksi sosial yang secara historis dibentuk sejak masa kolonial Spanyol dan Portugis untuk menindas perempuan. Secara bersamaan, hal ini beresonansi dengan aktivisme reaktif yang muncul dari penderitaan pribadi seperti kehilangan seorang anak. Karena itu, aktivisme yang dilakukan oleh ibu-ibu Plaza de Mayo misalnya dapat dilihat sebagai contoh menonjol dari aktivisme keibuan. Para ibu tersebut mulai berkumpul di Plaza de Mayo, alun-alun di pusat kota Buenos Aires, Argentina pada April 1977. Mereka menuntut penjelasan dari rezim militer yang berkuasa saat itu atas penghilangan paksa terhadap anak-anak mereka. Para ibu tersebut yang tidak punya pengalaman politik sebelumnya awalnya tidak menyadari bahwa tindakan mereka pada dasarnya bersifat politis. Sementara Daniel Poe dalam bukunya Maternal Activism, Mothers Confronting Injustice memaparkan aktivisme ibu yang dilakukan 4 perempuan Amerika yang melawan ketidakadilan. Mereka adalah Molly Rush, Michelle Nar-Obed, Cindy Sheehan, dan Diane Wilson yang masing-masing punya latar belakang berbeda-beda. Molly Rush, ibu dari 6 anak yang aktif dalam gerakan hak-hak sipil pada 1963 dan ikut berdemo menentang Perang Vietnam. Rush menjadi terpidana ketika ia memukul ujung hulu ledak nuklir untuk menarik perhatian publik atas bahaya senjata nuklir. Michelle Nar-Obed aktif dalam aksi pembangkangan sipil dan seperti Rush, ia juga menghancurkan hulu ledak nuklir 1 dekade kemudian. Sementara Cindy Sheehan menjadi aktivis setelah kehilangan putranya Casey yang tewas dalam Perang Irak Kedua. Setelah kematian anaknya, Sheehan menuntut pertanggungjawaban presiden atas tujuan Perang Irak dan tujuan kematian putranya. Terakhir ada Diane Wilson, perempuan nelayan satu-satunya di Teluk Calhoun, Texas yang tak kenal lelah melawan perang dan kerusakan lingkungan. Aktivisme ibu 4 anak ini dimulai sebagai respons terhadap pencemaran Teluk Calhoun oleh perusahaan. Dengan memahami pengalaman keempat perempuan tersebut dan hubungan yang mereka bentuk untuk mendukung aktivisme mereka, jelas bahwa aktivisme ibu tidak selalu mengarah pada pemahaman esensialis tentang ibu dan perempuan. Mereka berempat berhasil menarik perhatian media, memprovokasi percakapan tentang ketidakadilan struktural, dan memicu perubahan serta menentang prasangka tentang peran ibu. Segitu aja penjelasan podcast Konde.co kali ini. Sampai jumpa di podcast Konde.co selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.